Halo, perkenalkan nama aku Mecianti Pernika Berutarian. Aku dari program studi S1 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan dengan NIM 421141007. Nah, di video kali ini aku ingin menyelesaikan tugas KKNI mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Imelda Friyunita Manurung, SPD MPD. Nah, video kali ini aku akan membahas materi mengenai filsafat Pancasila dalam pendidikan nasional menuju bangsa yang berkarakter. Tentunya teman-teman bertanya-tanya, apa sih filsafat Pancasila itu dan bagaimana hubungannya dengan pendidikan nasional? Nah, di video kali ini aku akan membahas secara tuntas, secara terperinci materi yang akan saya bahas itu filsafat Pancasila dalam pendidikan nasional menuju bangsa yang berkarakter. Tonton sampai habis, oke? Baiklah, di sini ada table of contents dan di sini akan ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah pengertian filsafat Pancasila, yang kedua filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia, dan yang ketiga adalah filsafat Pancasila dalam membangun bangsa yang berkarakter. Materi yang pertama, pengertian filsafat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Nah, Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Nah, di sini saya jelaskan sedikit mengenai filsafat Pancasila. Nah, kita sebagai warga Indonesia yang menganut Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita harus benar-benar dapat mengikuti nilai-nilai dan pandangan yang terdapat dalam Pancasila tersebut. Nah, maksudnya apa? Nah, di Pancasila merupakan pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Nah, tentunya teman-teman sudah mengetahui apa saja 5 dasar tersebut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Nah, di sini maksudnya adalah sebagai bangsa Indonesia kita menganut Pancasila sebagai pedoman hidup kita agar kita dapat menerapkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu filsafat Pancasila dalam pendidikan Indonesia. Filsafat Pancasila Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang tergantung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam level dan jenis pendidikan. Ada 2 pandangan yang menurut Jumali dan kawan-kawan tahun 2004 perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofis pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia yang sebagai A. makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan segala fitrahnya, B. manusia individu dengan segala hak dan kewajibannya, C. makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik, baik dari segi lingkungan budaya sosial, lingkungan hidup, dan segi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Yang kedua adalah pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dalam pandangan filosofis pendidikan nasional dipandang sebagai penata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lainnya dalam masyarakat. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju ke arah tabiat manusia. Maka filsafat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu filsafat Pancasila dalam membangun bangsa dan karakter. Nah, pengertian karakter menurut Pusat Bahasa dan adalah bawaan, hati,
jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, atau watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Nah, setiap manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya saja si A memiliki karakter yang berperilaku atau berkepribadian yang pendiam, sedangkan yang B memiliki karakter yang suka berbicara, banyak tingkah seperti itu. Jadi setiap orang memiliki karakternya masing-masing. Nah, karakter mengacu kepada serangkaian sikap atau attitudes, perilaku atau behaviors, motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skills. Jadi setiap orang itu memiliki sikap atau attitude-nya yang berbeda-beda, perilakunya, motivasi kehidupannya, dan keterampilannya pun berbeda-beda pula. Nah, karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek lainnya dikatakan orang yang berkarakter jelek. Sedangkan orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Jadi di sini ada dua jenis karakter, yaitu berkarakter jelek dan berkarakter yang mulia. Berkarakter jelek ya sudah dijelaskan tadi, itu tidak jujur, kejam, rakus. Nah, sedangkan berkarakter mulia itu malah sebaliknya, perilaku yang sebaliknya dari berkarakter jelek tersebut. Dan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ataupun dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter merupakan suatu proses peranan perilaku yang didasarkan pada budi pekerti yang baik sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, pendidikan karakter itu yang dianut oleh Indonesia itu harus mendasari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah saya paparkan tadi. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya mendapat ataupun memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, disadari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Baiklah, materi yang saya bawakan telah selesai. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahami materi yang telah saya paparkan tadi. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.